Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel ProNet Media Tech. Jadi kali ini video yang kita bahas hari ini adalah tetap seputar HTML, tapi yang kita bahas lebih ke sub lagi, yakni adalah tabel. Jadi apa sih fungsi tabel di HTML? Nah, bagaimana cara membuat tabel di HTML? Di HTML atau di sebuah web, biasanya fungsi tabel digunakan untuk menampilkan suatu informasi dalam web. Jadi saya contohkan di salah satu situs. Oke, saya contohkan di salah satu situs seperti ini. Ini adalah tampilan informasi di salah satu situs. Jadi fungsi tabel di sini adalah menampilkan data informasi untuk misalkan di sini adalah kasus COVID. Nah, jadi inilah salah satu fungsi tabel di web. Kemudian untuk tabel sendiri terdiri dari 4 unsur utama. Baris, ya, ini baris. Kemudian kolom, ini kolom, berarti di sini ada 4 kolom. Kemudian sel dan garisnya. Ini garisnya tidak terlihat ya. Kemudian langsung saja kita ke latihan langsung untuk membuat tabel dasar. Kalau yang kalian lihat ini tabel yang sudah di customize desainnya menggunakan CSS. Jadi untuk hari ini kita belajar membuat tabel dari dasar menggunakan HTML. Silakan dibuka notepad-nya. Di sini saya buka notepad plus-plusnya. Dan ingat, di sini saya membuat sebuah dokumen baru. Seperti halnya kemarin, jangan sampai lupa bagaimana cara menulis HTML yang standar ya. Di sini saya tulis HTML kerangkanya terlebih dahulu. Untuk judulnya saya beri judul latihan membuat tabel, gitu aja ya. Oke, saya beri judul terlebih dahulu latihan membuat tabel, ini ya. Kemudian jangan sampai lupa untuk bodinya. Body kita tutup terlebih dahulu, tutup body, kemudian isi kontennya. Nah, untuk tabel sendiri ada beberapa tag yang harus kamu ingat dalam membuat tabel di HTML. Jadi untuk tag pembungkus awal untuk tabel kita menggunakan tag table seperti ini. Kemudian jangan lupa ditutup dengan slash table. Nah, oke. Kemudian kita buat tag headnya ya. Jadi intinya dia membungkus bagian kepala tabelnya, tapi di dalamnya. Nah, kita buat th. Jadi tag table headnya th slash th. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan di sini adalah kita beri judul nomor, kemudian kita buat table row dulu, table row, table row. Nah, tabel row ini gunanya untuk satu row atau satu baris. Berarti dalam baris ini terdapat th nomor, kemudian saya buat lagi th misalkan nama. Nah, untuk lebih jelasnya saya buat seperti ini saja ya, biar tidak bingung. Nah, seperti ini aja biar tidak bingung. Oke, jadi ini satu baris ya. tr ini sampai dengan slash tr sini adalah satu baris. Kemudian
saya membuat baris baru lagi ya. Untuk baris baru ini, untuk baris barunya saya bukan pakai TH lagi karena ini adalah untuk datanya, berarti TD, kita pakai TD untuk tabel data. Nah, fungsinya apa sih? Atau bedanya apa sih TH sama TD? Sebenarnya kalau TH biasanya ini untuk kepalanya atau apa namanya istilahnya, seperti kalau di situs ini namanya TH, nama provinsi, positif, sembuh, meninggal, ini namanya TH. Kemudian untuk tabel datanya adalah ya ini kontennya, Aceh, kemudian yang positif sekian sekian sekian, Bali sekian sekian sekian, ini adalah tabel datanya. Sementara row itu adalah barisnya ya. Kita kembali lagi ke notepad. Oke, sudah membuat TR ya, sudah TD, kemudian saya kasih nomor 1 dengan nama saya tekan Panji. Kemudian jangan sampai lupa saya simpan, ingat disimpan, Ctrl S. Ini kemarin di folder latihan HTML, untuk menyimpannya sebenarnya bebas, saya simpan di folder latihan HTML. Jadi ikuti terus mulai dari awal ya, biar paham. Label untuk formatnya saya pakai hypertext, label .html. Kemudian jangan lupa untuk di save. Kemudian kita buka, karena foldernya berada di desktop. Nah, ini folder latihan HTML nya saya buka. Nah, ini sudah. Kemudian saya double klik. Nah, seperti ini. Jadi kalau TH langsung terlihat tebal karena ini istilah kopnya. Istilahnya kalau misalkan di surat, ini adalah kop suratnya. Nah, seperti itu misalkan ya. Kemudian ini adalah tabel datanya atau TD-nya, ini TH-nya. Di atas ini nomor nama, ini adalah TH. Untuk TD-nya 1 Panji. Loh, mungkin ada pertanyaan untuk mengenai tabel ini, kok tidak ada garisnya tabelnya? Ya, karena memang di codingnya memang tidak disertakan untuk penulisan border, maka kita sertakan dulu biar terlihat garisnya. Caranya adalah menambahi atribut border sama dengan to, misalkan kita simpan, kemudian kembali lagi ke Chrome, kita refresh, saya tekan tombol F5 ya. Nah, sudah tampil. Ini adalah tampilan untuk border secara default atau bawaannya. Maka hasilnya terlihat seperti ini. Misalkan saya tambahkan data lagi, berarti saya harus membuat sebuah table row beserta isinya atau beserta TD-nya. Ya. Kemudian di sini 2. Saya namakan Lia. Saya simpan, Ctrl S. Kemudian di sini tinggal saya refresh. Saya tekan F5 untuk merefresh. Nah, seperti ini. Gampang sekali bukan? Ya pasti gampang. Jadi misalkan kamu ingin menambahi lagi, misalkan di sini ada nomor, nama, kemudian sebelahnya alamat. Ya. Jadi kamu harus menambahi di bagian TH-nya. Saya copy terlebih dahulu untuk nama, kemudian nanti alamat. Nah, kalau misalkan hanya seperti ini, harusnya TD harus diisi juga. Jadi otomatis di sini harus ada isiannya. Kalau misalkan nggak diisi, ini saya simpan, terus kemudian saya refresh, maka hasilnya hanya seperti ini, tidak ada data alamatnya. Nah, oleh karenanya wajib diisi. TD di sini saya copy. Nah, ini untuk alamatnya ya. Alamatnya misalkan Sidoarjo, kemudian di sini juga sama. Saya copy tadi ya, kemudian saya paste, kemudian saya ganti misalkan ini Pasuruan.
simpan. Kemudian di browser tinggal saya refresh dengan menekan tombol F5. Oke, gampang sekali bukan? Jadi belajar memang gampang. Intinya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kemudian di sini kita bisa menambahkan warna pada sel dan baris di tabel. Jadi kita perlu menambahkan atribut yang namanya BG color di dalam sebuah tag DD atau selnya, atau menambahkan di tag TR atau table row untuk barisnya. Misalkan di sini pada tag TD, ya, lihat tag TD ini, saya beri BG color. Misalkan saya ganti red, otomatis warnanya merah. Kemudian saya refresh di sini, saya tekan aktif. Jadi seperti ini. Ini untuk menambahi warna. Kalau misalkan di sini tadi kan contohnya, kalau saya mencontohkan di sini di bagian TD, hasilnya seperti ini. Jadi selnya. Kalau misalkan satu baris, bagaimana caranya? Berarti kamu harus menambahkan BG color-nya bukan di sini, tapi melainkan di bagian TR-nya. Saya cut, kemudian ya saya cut Ctrl X, kemudian saya paste Ctrl V, kemudian saya simpan. Oke, kemudian setelah saya simpan, saya kembali ke Chrome, saya refresh dengan menekan tombol F5. Oke, satu baris sudah berwarna merah. Kamu juga bisa menambahkan warna lain, jadi menggunakan warna RGB lain. Jadi tidak harus seperti yellow, red, green, dan lain sebagainya. Bisa kamu menggunakan warna berupa RGB ya. Di sini misalkan FFF ini untuk putih. Kemudian di sini anggap saja CE, biasanya warnanya abu-abu. Dan ini tadi saya simpan ya, kemudian saya refresh. Oke, warnanya abu. Untuk warna HTML, kamu bisa mencari di internet atau warna HTML, anggap saja seperti ini ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini adalah kode warna RGB-nya seperti ini. Maaf, itu tadi hex ya, saya keliru ya. Jadi tadi hex, warna hex bisa kamu cari, atau mungkin kamu membuka aplikasi semacam Photoshop, kemudian kamu cari warna yang sesuai. Caranya ya tinggal buka aplikasi seperti Photoshop atau Corel Draw. Nah, kemudian pilih warnanya, tinggal ambil warna hexnya. Oke, kita tunggu dulu bagaimana cara melihat warna atau kode warna. Di sini saya pakai Photoshop. Ya, caranya adalah misalkan ini adalah Photoshop sudah yang dibuka atau sudah membuka Photoshop, tinggal kalian klik saja, diklik, kemudian cari warna yang kamu mau. Misalkan di sini ya saya atur dulu, saya pilih yang bagian ini, otomatis ini kamu ambil, Ctrl C untuk copy, kemudian kembali lagi ke dokumen. Ya, jangan lupa hashtagnya jangan sampai dihilangkan, Ctrl V. Nah, kemudian kamu simpan, tinggal kamu refresh di browsernya. Oke, sesuai bukan? Jadi sangat mudah sekali kalau belajar, karena ini memang masih tahapan dasar. Kemudian setelah kita belajar bagaimana cara memberi warna pada sel dan baris, maka selanjutnya kita belajar bagaimana cara menggabungkan sel tabel. Jadi untuk menggabungkan sel tabel di sini ada dua, row span dan full span. Row span sendiri untuk menggabungkan baris, ya. Jadi
row span maksud saya, row span untuk menggabungkan baris ya. Jadi satu deret ini bisa digabungkan, atau mungkin hanya satu ini, sel ini dengan sel ini. Nah, bisa digabungkan, atau kamu bisa menggunakan full span ya. Jadi kalau full span untuk menggabungkan kolom. Nah, misalkan alamat digabung semua, alamat dengan Sidoarjo, satu kolom ini digabung, juga bisa menggunakan full span. Jadi diingat-ingat, untuk menggabungkan sel tabel ada dua, row span dan full span. Row span untuk menggabungkan baris, sedangkan full span untuk menggabungkan kolom. Caranya adalah di sini misalkan saya akan membuat sebuah istilahnya ya, data lagi. Nah, alamat di sini, alamat misalkan di sini untuk alamat saya tambahi, karena rencana saya menambahi di bagian ini ya. Misalkan alamat nanti Sidoarjo, kemudian jalan apa gitu, Pasuruan jalan apa gitu ya. Jadi alamat ini nanti gabung sama dua sel. Oke, saya coba langsung biar kalian langsung mengerti maksud saya. Jadi misalkan di bagian TH alamat ini saya tambahi row span. Nah, row span sama dengan 2, berarti 2 sel yang akan saya gabungkan. Saya Ctrl S, saya coba di sini, saya refresh. Oke ya, seperti ini. Nah, jadi untuk menggabungkan row span di sini, jadi langsung ke bawah. Kita coba menggunakan full span. Full span seperti ini. Nah, tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika kamu tambahkan tabel lagi, misalkan di bagian sini, saya copy, saya paste, saya copy, ini hanya untuk percobaan, saya paste, Ctrl S, kemudian saya simpan dan saya refresh. Nah, seperti ini. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan di sini tadi saya copy yang terakhir jalan, misalkan nangka, misalkan ini jalan apel. Nah, saya Ctrl S atau saya simpan, kemudian saya refresh seperti ini. Jadi ini menggabungkan ya, menggabungkan. Sebenarnya ini kan ada dua kolom, kemudian gabung jadi satu. Seperti itu kurang lebihnya ya. Kalau full span tadi seperti itu, kalau row span ini row. Jadi dua baris ini dijadikan satu. Contohnya seperti tadi. Misalkan saya ganti row Ctrl S seperti di awal tadi. Seperti gabung antara atas sama bawah. Kalau full span tadi samping-samping ya, menyamping. Jadi sangat mudah sekali belajarnya. Kamu sebenarnya bisa menyisipkan line, misalkan di sini ya. Contoh, saya buat ini tadi kan row span-nya 2, berarti kan 2. Sekarang saya coba 3, atau saya coba 2 dulu ya. Saya tambahkan data dulu. Kemudian di sini saya kasih email panji@gmail.com. Kemudian di sini email lia36@gmail.com, misalkan seperti ini. Kemudian ini masih 2 ya, ingat-ingat, dilihat baik-baik. Saya simpan, kemudian saya refresh di bagian browsernya. Nah, seperti ini masih ada
ruang kosong. Nah, kenapa? Karena memang seharusnya harus ada satu lagi. Kalau misalkan kita buat 3 seperti ini, saya Ctrl S, saya simpan ya, kemudian saya refresh tombol F seperti ini. Jadi paham ya? Jadi sangat mudah sekali. Kalau misalkan saya buat 2 seperti tadi, kemudian di sini saya tambahkan lagi email. Tetap kita nggak pakai pulspan. Saya simpan, saya refresh, tekan F. Nah, jadi seperti ini. Ini 2 ya, sebenarnya ini 2 kolom, ini 1 kolom. Kenapa kok lebar ini? Karena memang datanya ini panjang, kalau ini kan pendek-pendek. Kalau misalkan saya tambahkan ya, saya tambahkan di codingnya ya, pasti mengikuti tabelnya, akan jalan agak jajar. Nomor 35 Kabupaten Sidoarjo. Saya Ctrl S, saya simpan ya, kemudian saya ke browser, saya refresh ya kan, jadi tabelnya mengikuti. Oke, sangat mudah sekali belajar tabel. Mungkin sekian dulu. Intinya kalau misalkan kalian sering mencoba, pasti kalian akan paham. Jadi bisa kalian coba lagi, mungkin kalian tambahkan data 3, nomor 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kalian uji coba untuk yang full span dan raw span tadi, maka bisa dipastikan kalian akan lebih paham lagi. Oke, sekian saya akhiri untuk video tutorial kali ini. Jangan lupa untuk selalu belajar agar kamu jadi orang yang pintar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.